Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode sebelumnya Xiaoyan yang pergi ke tempat persembunyiannya Xiongjan dan berkultivasi di sana. Xiaoyan pun berhasil tuh jadi alkemis tingkat 8, di mana Xiaoyan langsung uji coba kekuatan jiwa barunya itu kepada Xiongjan yang merupakan binatang sihir tingkat 8 setara dengan Douzun. Dan ketika Xiaoyan segera balik ke Menara Pil bersama dengan Xian dan Xiongzhan, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana babak perburuan bahan obat yang kemarin udah selesai dan sekarang udah mulai memasuki babak pemurnian pil. Terlihat kalau Song Jingkala itu sih lagi minta maaf tuh kepada Chao Ying sambil menjelaskan kalau dia saat itu tak bisa melindungi Chao Ying dari Mugu walau dirinya sebenarnya pengen bantuin. Namun pada dasarnya sih Chao Ying udah memaklumi tindakan Song Jing itu. Tapi Chao Ying sendiri sekarang lebih tertarik sama Xiaoyan ketimbang dirinya. Beberapa saat kemudian, Master Xuan pun mulai menyiapkan arena pemurnian pil untuk para peserta yang lolos dan meminta semua kontestan untuk maju ke arena.但听说已经触及到瓶颈了，这个呀，平时虽然低点，在大家族考核中创了不少记录。那不是轻易能被超越的水平。 Para penonton yang begitu antusias melihat para peserta mulai masuk ke arena satu persatu, tentu aja para penonton itu mendukung idola mereka masing-masing dan mulai bertaruh siapakah yang akan menang di sana. Yang jelas kemungkinan besar yang akan menang adalah salah satu perwakilan dari 5 keluarga besar kota Pil. Di momen ini Xiaoyan yang cukup geram sama Mugu yang mulai masuk di arena juga, tapi para dewan Menara Pil masih belum tahu tuh kalau Mugu ikut kompetisi tersebut. Di sini Master Xuan yang menjelaskan aturan main di kompetisi itu, kalau peringkat juara akan ditentukan dari tingkat pil yang akan mereka buat. Ditambah lagi dengan tingkat kemurnian pil itu sendiri untuk poin plusnya. Dirasa tak ada pertanyaan dari para peserta, Master Xuan pun memulai kompetisi pemurnian pil itu. 将会在你们之中诞生。 血妖焰火，Xiaoyan yang saat itu berencana mau bikin pil tingkat 7 kelas puncak, syukur-syukur sih bisa jadi pil tingkat 8 kelas rendah kalau beruntung. Di momen itu, perhatian para dewan Menara Pil malah terkagum-kagum sama api iblis darah milik Chao Ying, yang kategorinya paling kuat di antara para peserta untuk saat ini. Dan ketika semua peserta pada pamer api masing-masing, Mugu pun meremehkan apinya Chao Ying tuh. Kalau api rendahan seperti itu tak sebanding dengan api surgawi miliknya. Dan tentu aja momen Mugu pamer api surgawi ini bikin para peserta lain langsung ketar-ketir. 又是那魂殿尊了。莫非是我们担心的那些家伙，还有异火加持？这是异火！ Para penonton yang begitu kaget kalau ada peserta yang punya api surgawi, tentu aja para dewan Menara Pil mulai sadar tuh kalau pemilik api surgawi hati laut itu adalah alkemis dari aula jiwa. Tapi mereka kala itu masih belum tahu kalau yang di depan mereka itu adalah Mugu.
Pada akhirnya para dewan menara pil pun mulai panik tuh. Kalau juara kompetisi pemurnian pil kali ini bakal dimenangkan sama peserta aula jiwa itu. Di momen tersebut, Xiaoyan yang tak mau kalah sama Mugu yang pamer api surgawi di hadapan semua orang, Xiaoyan pun mulai nunjukin api surgawi teratai kaca miliknya dan langsung bikin api surgawinya Mugu kena mental karena peringkatnya jauh di bawah api surgawi gabungan milik Xiaoyan. 这也是一火。 当年的辉煌，是融合一火。 又让这家伙装大了。 Melihat Mugu kena mental saat api surgawinya ketakutan ketika digertak sama api surgawinya Xiaoyan, tentu aja para dewan menara pil mulai full senyum lagi tuh. Kalau ternyata muridnya Yao Lao lagi dan lagi bikin heboh seperti biasanya. Dimana dengan api surgawinya Xiaoyan, kemungkinan besar yang jadi juara pertama di kompetisi pemurnian pil kala itu masih seimbang antara Mugu atau Xiaoyan. Walau api surgawinya Xiaoyan jauh lebih kuat dari api surgawinya Mugu, tapi untuk jadi pemenang tergantung dari skill masing-masing dalam memurnikan pil itu sendiri. Hari demi hari para peserta yang mulai gagal dalam proses pemurnian pil mereka karena pil buatan mereka mulai meledak satu persatu. Terlihat Xiaoyan masih aman-aman aja tuh dalam proses pemurnian pilnya, dimana Chou Ying juga terlihat masih tak ada hambatan sama sekali. Begitu juga dengan Dan Chen yang terlihat santai-santai aja dalam proses pemurniannya pil tersebut. Setengah bulan kemudian proses pemurnian pil yang udah mulai masuk ke tahap-tahap akhir. Terlihat kalau Xiongzhan kala itu begitu bosan tuh menunggu Xiaoyan masih belum kelar juga memurnikan pilnya itu. Di momen itu Xian pun menasihati Xiongzhan kalau para binatang sihir yang memakan pil buatannya Xiaoyan harus menunjukkan rasa hormat kepada para alkemis. Kalau bikin pil lezat tuh butuh pengorbanan waktu yang sangat lama. Xian yang mencium aroma pil yang udah mulai terbentuk dari para peserta di sana, terlihat kalau petaka guntur pil udah mulai terbentuk juga tuh. Artinya udah ada peserta yang berhasil memurnikan pil tingkat 7. Di mana para penonton di sana dibuat kagum sama penangkal guntur pil yang ada di menara pil dengan mudahnya menyerap petaka guntur pil tersebut. Setelah itu satu persatu para peserta di sana pun mulai menyelesaikan pil buatan mereka masing-masing. 成功了！7品顶峰弹药，啊，7品中级，6品顶峰，7品初级，起身是8品弹药，啊，怎么可能？ 这就是曹家的水平吗？居然是3色丹雷，曹颖也引动了2色雷源。 Para dewan menara pil yang cukup kagum sama Dan Chen yang berhasil membuat pil tingkat 8 dengan petaka guntur pil 2 warna. Pada saat itu mulai dijelasin tuh, kalau semakin banyak warna petaka guntur pil yang muncul, maka tingkat kemurnian dari pil tingkat 8 itu semakin tinggi aja. Dari performa Chou Ying, dia juga berhasil menyelesaikan pil tingkat 8-nya juga dengan petaka guntur pil sebanyak 3 warna.
Di momen ini, Song Jing dibikin minder tuh kalau kemampuannya ternyata tak lebih kuat dari Dan Chen karena dia hanya bisa memurnikan pil tingkat 7 aja. Setelah itu, tetua Ye Chong yang berharap semoga Xiaoyan bisa dapat hasil yang lebih bagus dari Chao Ying, Xiaoyan pun mulai menyelesaikan pemurnian pilnya tersebut.不愧是药尘，这就是他真正的实力吗？这家伙怎么可能？朋友们，那是我兄弟。 Melihat Xiaoyan berhasil memurnikan pil tingkat 8 dengan petaka guntur pil sebanyak 3 warna, seketika para dewan menerapil pun merasa bangga tuh sama muridnya Yao Lao itu. Di mana Master Xuan yakin walau petaka guntur pilnya Xiaoyan hanya ada 3 warna aja, tapi tingkat kemurnian pil buatan Xiaoyan berada di atas pil buatannya Chao Ying. Melihat hal itu, Mugu pun mulai meremehkan Xiaoyan tuh, sambil berkata kalau kemampuan murid dari musuh bebuyutannya itu ternyata hanya segitu doang. Di mana Mugu mulai memurnikan pil buatannya itu dan mulai memicu petaka guntur pil sebanyak 4 warna. Para dewan menarapil yang mulai sadar kalau alkemis dari aula jiwa itu ternyata adalah Mugu. Tentu aja semua orang mulai panik tuh. Kenapa musuh bebuyutan menarapil malah ikut serta kompetisi itu? Di sini Master Lei yang berniat akan menangkap Mugu, tapi sayangnya upayanya kala itu dihentikan sama Master Xuan. Karena jika mereka menangkap Mugu saat pertandingan berlangsung, sama aja akan mencoreng nama baik juara di kompetisi itu. Mengingat peraturan menarapil dari dulu, semua orang boleh ikut kompetisi asal mereka menaati aturan sebagai alkemis. Xinlan yang bertanya kepada Ye Chong apakah tak ada cara lain untuk mengalahkan Mugu karena pilnya Xiaoyan udah terlanjur jadi. Di momen itu sih Ye Chong sendiri juga dibuat kebingungan tuh. Apakah juara pertama bakal diraih sama pihak aula jiwa? Di situasi menegangkan itu, teman-teman Xiaoyan semua percaya sama apa yang akan dilakukan Xiaoyan. Kalau dia pasti punya cara sendiri untuk bisa menang. Sampai-sampai Ziyan berteriak kencang kalau dirinya yakin jika Xiaoyan pasti bisa menang. Xiaoyan yang mulai mengingat-ingat lagi percakapannya dulu saat bersama dengan Yao Lao, ternyata ada satu cara tuh untuk meningkatkan kualitas suatu pil yang udah jadi. Yang mana teknik andalan Yao Lao itu bernama teknik peningkatan jiwa. Namun saat itu Yao Lao berkata kalau metode ini hanya bisa dilakukan oleh alkemis tingkat 8. Tentu aja karena dulu Xiaoyan masih jadi alkemis tingkat 3, maka sepertinya mustahil aja tuh bagi Xiaoyan mempelajari metode itu. Namun karena Xiaoyan sekarang udah jadi alkemis tingkat 8, maka Xiaoyan pun mencoba untuk memakai metode peningkatan jiwa itu dan mulai mengeluarkan api surgawi tulang dingin milik Yao Lao. Dimana tentu aja semua orang pun seketika kaget kalau Xiaoyan masih punya api surgawi lainnya.药尘，
Wah, endingnya cukup kentang banget nggak tuh? Padahal udah momen-momen seru kayak gini tapi harus nunggu minggu depan. Kalau kalian penasaran, untuk episode 125 udah admin bahas versi komiknya ya. Silahkan cek aja di bagian kolom playlist spoiler BTTH. Kalau mau nunggu versi filmnya gini, ya silahkan tunggu rilisnya seminggu sekali. Baiklah, akhir kata terima kasih sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.